Shalom keluarga damai, selamat datang di ibadah online GKI Damai. Keluarga damai, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, ada beberapa informasi untuk keluarga damai. Akan dilangsungkan kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah kudus atas diri Alfa Widya Sanega Rawikara dan Tiffany Budi Oktarina Kuswanto pada hari Sabtu 3 Oktober 2020 pada pukul 12 siang dengan dilayani oleh Pendeta Andreas Catur Wismantono. Bila selama masa pewartaan 3 minggu berturut-turut tidak ada keberatan yang sah dari anggota SIDI, maka pemberkatan pernikahan calon mempelai akan dilaksanakan. Mohon dukungan doa jemaat untuk persiapan calon mempelai dan keluarga. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga. Pendeta Musa Suryadi, ayahanda dari Penatua Dian Stefanita. Atas nama Majelis Jemaat dan Jemaat GKI Darmo Permai mengucapkan turut berduka cita. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Jika Tuhan berkenan dan tidak ada surat keberatan yang sah ditujukan kepada Majelis Jemaat GKI Darmo Permai, maka pada hari Minggu 4 Oktober 2020, dalam kebaktian minggu yang diselenggarakan di GKI Darmo Permai pada pukul 7 pagi, akan dilayangkan sakramen baptis kudus dan mengaku percaya SIDI atas diri saudara-saudari di bawah ini. Untuk baptis kudus akan dilayankan kepada saudari Angelia Gosali, saudara Christopher Robert, dan saudara Farel Christian. Untuk mengaku percaya SIDI akan dilaksanakan kepada saudari Agnes Laurencia, saudari Christabel Yemima, saudara Enrico Edward, saudari Grace Ivana, saudari Tiffany Budi, dan saudara Yuliano Christopher. Kiranya segenap anggota jemaat GKI Darmo Permai mendukung di dalam doa bagi rencana pelayanan sakramen baptis kudus dan mengaku percaya SIDI ini. Dalam rangka memasuki ibadah bulan musik, maka kita akan memberikan pengenalan dan latar belakang dari salah satu lagu him yang akan kita nyanyikan dalam ibadah hari ini. NKP 17, Agunglah Kasih Allahku. Lagu ini judul aslinya adalah The Love of God, ditulis oleh Frederick Lehman. Situasi ekonomi yang dialami oleh Frederick sebagai pebisnis kurang beruntung, sehingga dia harus memulai dari awal lagi. Namun, dalam hatinya sungguh tergelitik untuk menciptakan sebuah lagu rohani. Frederick menemukan nada-nada untuk mengarang sebuah lagu. Lalu dia teringat bahwa dia pernah mendapat lirik puisi yang bagus dalam kartu ucapan dari temannya. Kartu ucapan itu berisikan puisi yang sangat indah. Namun betapa terkejutnya dia melihat ada sebuah catatan di bawah kartu ucapan itu. Puisi ini ditemukan dalam sebuah tembok penjara, tertulis dengan menggunakan darah sekitar 200 tahun sebelumnya. Entah apa yang ada dalam benak tawanan tersebut ketika dalam kondisi yang sangat mengenaskan, berusaha sekuat tenaga untuk mengingat akan kasih Allah yang begitu besar. Pada akhirnya, tawanan tersebut meninggal dan petugas penjara yang harus mengecat ulang tembok itu menemukan tulisan tersebut. Segera, petugas itu menyalinnya dan menyimpan sebelum tembok itu dicat ulang. Beberapa tahun kemudian, penyelidikan Alfred B. Smith menunjukkan bahwa puisi itu adalah sebuah nyanyian Yahudi sekitar tahun 9000 oleh Rabi Meir ben Isaac Nehoria yang biasa dihafalkan oleh anak-anak dalam sinagog-sinagog. Sungguh ajaib ketika Tuhan mengizinkan keindahan lirik lagu him berusia ribuan tahun itu tidak hilang dan bahkan menjadi lagu yang kita nyanyikan. Andaikan laut tintanya dan langit jadi kertasnya, andaikan ranting kalamnya dan insan pun pujangganya, takkan genap mengungkapkan hal kasih mulia. Dan langit pun takkan lengkap memuat kisahnya. Demikianlah informasi untuk keluarga damai. Mari kita siapkan hati kita karena ibadah akan segera dimulai.
Shalom keluarga damai. Di bulan September ini, kita memasuki bulan musik. Biarlah musik menjadi pujian-pujian yang berkenan bagi Tuhan, sekaligus menjadi kekuatan dan pengharapan bagi kita semua. Hari ini, ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Samuel Kristiono dengan tema Mazmur Pengharapan. Mari, saya mengundang para jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita mulai ibadah kita dengan penuh kerinduan kepada Tuhan. Kita naikkan pujian NKB 17 ayat 1 dan yang ketiga. Agunglah kasih Allahku. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki minggu kedua dalam tripekan, 3 pekan musik. Dalam bulan musik ini, dalam tripekan musik ini tepatnya, maka kita dibawa untuk bersama-sama menghayati bahwa Tuhan telah memberikan musik, memberikan puji-pujian di dalam kehidupan kita. Puji-pujian untuk menguatkan kita, membangkitkan semangat kita, membangkitkan pengharapan kita. Hari ini kita dibawa kepada Mazmur Pengharapan. Dan pengantar ibadah hari ini diambil dari Mazmur 98 ayat yang pertama. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan yang telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Jemaat Tuhan, nyanyian apakah yang ada di pikiran kita? Nyanyian apa yang keluar dari mulut bibir kita? Nyanyian patah hatikah? Nyanyian yang merusakkah? Atau nyanyian yang menguatkan?
nyanyian yang memberi kesaksian yang bisa membangkitkan orang lain. Biarlah hidup kita melihat harapan yang Allah berikan. Karena di saat jalan kita tertutup, sesungguhnya Dia datang, Dia berada di sana untuk memberikan jalan keluar. Maka biarlah pahit dari sebuah kenyataan tidak membuat kita terpuruk, namun nyanyian pengharapan itu membuat kita diberikan kekuatan maju terus, sehingga kita boleh menyelesaikan persoalan kita dengan baik. Satu-satunya harapan. Mari kita bersama menyatukan hati kita, karena di hadapan Allah yang kudus kita akan mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Dengan menundukkan kepala dan hati kita, di dalam hening mari kita bersama merenungkan kehidupan kita. Kehidupan yang seringkali dipenuhi oleh berbagai hal yang membuat kita merasa tidak berdaya. Kita mulai terpuruk dan putus asa, kehilangan pengharapan. Di saat itulah hal-hal yang buruk muncul, emosi yang tak terkendali, kreativitas dan produktivitas yang menurun, bahkan relasi dengan Tuhan terkoyak. Jika itu terjadi dengan kita, mari dengan kerendahan hati pagi hari ini, setiap kita yang merasakan ketidakmampuan, kehilangan pengharapan itu datang, mengakui bahwa ini adalah bagian dari kesalahan kita, dosa dan ketidakmampuan kita, maka kita mohon supaya Tuhan membangkitkan kita kembali
di dalam hening kita menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Ketika Allah memberikan pengharapan, tidak selamanya pengharapan itu kita sambut dengan baik. Ada kalanya kita menampik, kita lebih mencari pengharapan yang kasat mata, yang terlihat dalam jarak yang pendek, bahkan sesuatu yang kadang hanya semu. Ternyata ketika kita mengejar harapan itu, akhirnya kita kecewa, karena segala sesuatu itu tidak membawa kita kepada hasil yang baik. Kalau itu yang terjadi dan mengunci kehidupan kita, mari kita mohon ampun kepada Tuhan. Mari kita minta supaya Tuhan memberikan kepada kita pengharapan yang benar. Ya Bapa, sungguh besar setiamu yang Kau nyatakan bagi kami. Sesungguhnya Engkaulah yang paling mengerti isi hati kami. Engkaulah yang melihat keterpurukan kami. Engkau tahu di saat kami tidak berdaya, dan kami berteriak di dalam keputusasaan. Tuhan ampuni, jika seringkali kami tidak dapat melihat uluran tangan-Mu, atau bahkan kami lebih banyak mencari apa yang bisa kami lihat dan kami gantungi di dalam hidup ini. Tuhan ampunilah kami. Hari ini kami datang untuk mendapatkan pengharapan dari-Mu. Maka lepaskanlah kami dari segala dosa, dari segala pikiran dan angan yang membelenggu kami dan membuat kami tidak berdaya. Karena sesungguhnya Engkau membuat kami tidak takut, tidak gentar, karena pengharapan-Mu menjemput kami. Karena Engkaulah iman kami ya Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan kami. Sehingga tidak lagi kami ragukan atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Karena itu kami mengakui segala kelemahan dan ketidakmampuan kami. Dan kami datang bersimpuh di kaki salib-Mu untuk memohon pengampunan dan mengangkat kami dengan pengharapan. Di dalam Kristus, sumber pengharapan, kami menyerahkan pengakuan kami. Amin. Sungguh besar setiamu
Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap kita yang mengakui segala keterbatasan dan ketidakmampuan kita, tidak lagi lari dari kenyataan, namun datang untuk menerima pengharapan dari Tuhan. Karena itu terimalah firman-Nya yang mengatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Firman Tuhan dari kitab Yeskiel 36 ayat 2 ini kiranya menolong kita untuk melihat bahwa Tuhan membuat hati kita lembut untuk menerima benih firman Tuhan. Karena itu biarlah kita datang pada saat ini dengan hati yang siap untuk ditaburi benih firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, ketika kami menyadari keterbatasan kami, ketika kami melihat bahwa hari-hari kami lebih banyak dilalui bukan dengan kekuatan bahkan keberhasilan, namun ada titik di mana kami jatuh, bahkan kami terpuruk. Karena itu pagi hari ini kami datang untuk mendengarkan mazmur pengharapan, mazmur yang memberikan kepada kami kekuatan, seperti ketika bangsa Israel dalam perjalanan ziarahnya, maka mereka mendapatkan kekuatan sehingga mereka tidak takut ketika menghadapi bahaya dan tantangan. Kami persembahkan hati kami hari ini ya Bapa. Taburkanlah benih firman-Mu, mazmur pengharapan-Mu di dalam hati kami. Karena di dalam Kristus Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan perubahan hidup kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Mazmur 121 akan kita daraskan. Karena itu biarlah kita bersama-sama memperhatikan dan melihat setiap bagian kalimat-kalimat yang sangat menguatkan dari Mazmur ini. Sementara kita pun belajar untuk menyanyikan, memujikan Mazmur ini. Mazmur 121. Pertolonganku
Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang menerima dengan hati yang terbuka, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan memperhatikan kebutuhan dari rekan-rekan yang sangat terbantu karena membaca bibir, lip reading, maka sejak ibadah pada minggu lalu, bagian khotbah, pendeta melepaskan masker. Hal ini juga untuk mendukung sehingga penyampaian khotbah bisa lebih efektif. Karena itu diharapkan Bapak Ibu dan saudara-saudara dapat memaklumi hal ini. Dengan tetap menjaga physical distancing, kami tetap membuat jarak dengan rekan-rekan yang berada atau melayani di dalam ibadah pada hari ini. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan maka di dalam 3 pekan pertama dalam bulan September ini, kita merenungkan tentang mazmur dan puji-pujian dalam hidup kita. Di minggu pertama, yaitu minggu lalu, kita membahas tentang mazmur raja. Kita diperhadapkan kepada Tuhan yang berkuasa atas semesta alam. Kita belajar untuk memuji dan menyembah Allah sebagai Raja di atas segala raja. Dan minggu ini kita belajar tentang mazmur pengharapan dari Mazmur 121 untuk melihat pengharapan yang Allah berikan di tengah kondisi saat ini. Pandemi yang mengunci kebebasan diri kita membuat kita seringkali kehilangan pengharapan. Agar kita tidak terpuruk di dalam keputusasaan atau terjebak emosi yang menghancurkan diri, maka kita membutuhkan pengharapan yang benar. 2 pekan ini diharapkan dapat mengantar kita untuk menyambut tema minggu depan atau minggu terakhir dalam tripekan musik ini, yaitu mazmur kekuatan. Kekuatan yang didapat bukan karena untuk melarikan diri, namun kekuatan karena melihat dan menyambut tangan kuasa Allah yang menyelamatkan dan memulihkan kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memperhatikan beberapa hal di dalam Mazmur 121 yang baru saja didaraskan tadi. Yang pertama, kita akan melihat kemana sesungguhnya fokus hidup kita. Kalau kita perhatikan ayat yang pertama di dalam Mazmur ini, di sana dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Jemaat Tuhan, ada kisah tentang seorang pria muda yang pada suatu hari menemukan koin emas di jalan. Koin emas. Sejak itu dia terus menatap tanah ketika dia berjalan. Untuk apa? Ya, mencari koin. Selama hidupnya yang panjang, dia menemukan sejumlah besar koin. Dan beberapa di antaranya adalah koin emas. Koin yang sangat berharga. Tetapi sementara itu, dia tidak pernah melihat bunga-bunga yang ada di pepohonan, pemandangan-pemandangan yang indah di sekitar jalan yang dia lalui. Dia tidak pernah melihat perbukitan, pegunungan, lembah yang indah, pemandangan yang indah. Bahkan dia tidak pernah melihat langit yang biru, langit yang memberikan semangat dan kekuatan. Dia memandang hidup ini sebagai jalan yang berdebu, suram, dan tidak indah. Hidup ini hanya tempat untuk mencari koin. Ini benar-benar kisah hidup dari kebanyakan orang. Bisa jadi juga
Ini merupakan kisah hidup kita. Mereka tidak pernah mengalihkan pandangan dari dunia ini. Mereka hidup hanya untuk mengumpulkan uang, mengumpulkan materi dan properti, kesenangan, kekuasaan, atau bahkan kesewenangan. Jika pencarian menjadi sedikit lebih tinggi, itu pun masih sekitar hal-hal duniawi. Jemaat Tuhan, orang-orang seperti ini tidak pernah mengangkat pandangannya lebih tinggi. Mereka tidak pernah bisa melihat bukit-bukit seperti ketika umat Allah berjalan pulang atau bahkan ketika mereka berangkat menuju ke rumah ibadah, yaitu bait Allah. Bapak Ibu, biasanya ketika mereka pulang maka pandangan mereka lebih terfokus kepada apa yang di sekitarnya. Kalau mereka berjalan berangkat, maka perjalanan ziarah mereka biasanya akan mereka isi dengan pikiran-pikiran untuk mempersiapkan ibadah nanti. Bahkan mereka berbincang dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, berjalan bersama dengan mereka. Bahkan beberapa kali mereka menyanyikan mazmur ziarah. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, adakah langit biru di angan kita? Adakah Tuhan di iman kita? Kita tumbuh ke arah kemana mata kita memandang. Kalau kita perhatikan perbedaan antara primata dan manusia, maka kita segera paham. Ini adalah tentang postur tubuhnya yang membungkuk dan cara mereka memandang. Bapak Ibu, kita tentu bisa melihat bahwa primata lebih banyak memandang lurus ke depan dan kemudian ke bawah. Tetapi berbeda dengan manusia. Karena manusia lebih banyak melihat lurus ke depan dan ke atas. Sesungguhnya memang Allah mengatur semuanya ini. Tuhan memberi manusia wajah yang mengarah ke atas. Supaya manusia itu bisa melihat, mengangkat wajahnya kepada Sang Pencipta. Namun berapa banyak manusia yang mengarahkan pandangannya ke sana. Yang benar-benar mengenali Penciptanya. Dan yang menyambut tawaran keselamatan yang diberikan oleh Sang Pencipta. Jadi kemana arah hidup kita? Kemana kita memandang? Hal ini akan muncul dalam nyanyian keseharian kita. Lagu seperti apa yang kita nyanyikan? Kalau lagu-lagu kita ini lebih banyak menunjukkan bahwa kita melihat dunia ini, maka di situ akan kelihatan kata-kata yang keluar. Bahkan tidak jarang kita mendengar lagu-lagu yang nyanyiannya, yang syairnya justru menunjukkan bukan hanya bicara tentang keduniawian, tapi bicara tentang dosa, tentang hal-hal yang tidak seharusnya dinyanyikan. Kalau bagian yang pertama tadi kita ditanya kemana fokus hidup kita, maka pada bagian yang kedua ini kita ditanya apa persoalan hidup kita. Jemaat Tuhan, dalam perjalanan pulang dari ibadah di Yerusalem tentunya, maka umat Allah ini diperhadapkan kepada tantangan keamanan. Ada sebuah tantangan yang muncul. Kenapa? Keselamatan mereka terancam. Apa yang mengancam keselamatan mereka? Sewaktu-waktu mereka bisa terluka oleh binatang buas. Dan di samping itu mereka juga terancam oleh para perampok yang bukan hanya mengambil barang-barang mereka, tetapi bahkan juga bisa membunuh mereka. Maka pertanyaannya, ketika mereka sudah turun dari bait Allah, mereka sudah mendapatkan kekuatan firman Tuhan, dibangun imannya. Tetapi pertanyaan selanjutnya adalah apakah mereka bisa selamat sampai di rumah? Bapak Ibu, kalau kita renungkan, bukankah pandemi ini juga menyudutkan kita sedemikian rupa? Ancaman kesehatan, kerugian usaha, kehilangan pekerjaan, bahkan perubahan tatanan sosial. Masih ditambah lagi dengan berbagai kejenuhan yang rawan untuk memicu konflik. Ada persoalan yang memang secara objektif itu adalah masalah-masalah yang nyata dan sulit dipecahkan.
Tetapi ternyata ada pula persoalan-persoalan yang semu, yang muncul karena kekhawatiran kita, karena sikap paranoid kita. Masalah itu sebetulnya tidak ada. Masalah itu sebetulnya tidak real. Disinilah kita harus berani dan tegas untuk memilahnya. Kita harus tahu apakah masalah ini memang ada, harus kita selesaikan atau tidak. Jemaat Tuhan, bukankah seringkali hidup kita ini diporak-porandakan oleh apa yang berkecamuk di dalam pemikiran kita. Apalagi kalau itu sampai membuat kita khawatir. Kekhawatiran oleh masalah-masalah yang tidak jelas. Maka waktu kita akan habis. Emosi kita akan terkuras. Dan produktivitas kita bahkan terjun bebas. Nyanyian pilu tentang keputusasaan. Nyanyian yang mengasihani diri. Nyanyian yang menghukum diri. Nyanyian yang terus-menerus mengingatkan kita tentang masa lalu. Nyanyian-nyanyian yang menunjukkan pesimisme. Apakah hidup ini akan bisa menjadi lebih baik? Maka pertanyaan yang kedua ini, apa persoalan hidup kita? Itu seharusnya menjadi pertanyaan penting di dalam hidup kita. Sekarang kita akan melihat bagian yang ketiga. Kemana atau kepada siapa kita meminta pertolongan? Jemaat Tuhan, dalam ayat yang kedua kita membaca bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kalau tadi dikatakan sementara ancaman penyamun dan binatang buas mencengkeram, lalu kemudian umat Allah ini melayangkan pandangannya ke bukit-bukit, ya, ke gunung-gunung yang ada di sekitarnya. Maka kemudian yang mereka lihat apa? Apakah mereka bisa melihat Tuhan di sana? Apakah ada wujud Allah di sana? Ternyata yang mereka lihat bukan wujud Allah yang nyata, yang kasat mata. Tetapi yang mereka lihat adalah pohon-pohon keramat. Yang mereka lihat adalah sesaji untuk para dewa. Bahkan mesbah dari dewa-dewa sebagai tempat untuk meminta perlindungan. Jemaat Tuhan, kadang-kadang sesuatu yang konkret dan kasat mata itu begitu diperlukan. Seringkali itu lebih memberikan sugesti sehingga kita percaya dan itu menjadi tempat kita meminta. Pertanyaannya adalah, saudara dan saya mendapatkan pertolongan, tempat memintanya itu yang mana? Kemana kita akan pergi? Dalam kepercayaan tentang dewa-dewa ada pemahaman bahwa dewa-dewa tertentu pada musim atau saat tertentu itu seperti cuti. Misalnya demikian, kalau dewa kesuburan itu dianggap terlelap pada saat musim rontok atau tidur pada saat musim dingin. Dedaunan gugur, tunas tidak bertumbuh. Jadi ini adalah masa cuti dari dewa-dewa tertentu ya. Dan hal ini kalau dibandingkan dengan Tuhan yang selalu terjaga, yang siap menolong kita kapanpun kita membutuhkan. Pertolongannya sungguh tepat, bahkan kita mendapatkan apa yang kita mohon itu. Kalaupun kita meminta sesuatu dan permintaan kita itu kurang presisi, sebetulnya yang kita butuhkan ini, yang kita minta ini, itu seringkali terjadi. Tetapi Tuhan tahu bukan apa semata-mata yang kita inginkan, tetapi apa yang kita butuhkan. Tuhan mengcover itu semua. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, nyanyian seperti apa yang kita nyanyikan pada saat kita membutuhkan pertolongan itu? Kepada siapa kita meminta? Itu akan muncul di dalam nyanyian kita. Nyanyian yang kita keluarkan dengan nada-nada tertentu, atau mungkin nyanyian yang kita keluarkan dalam bentuk puisi, dalam bentuk doa, atau dalam bentuk perkataan-perkataan. Apakah orang akan melihat bahwa kita sedang meminta ke alamat yang salah? Apakah selama ini kita meminta dan ternyata tidak pernah ada hasilnya? Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, seharusnya yang kita nyanyikan
adalah nyanyian-nyanyian yang mengarahkan kita kepada Tuhan, sumber pertolongan kita. Berapa banyak nyanyian iman yang kita nyanyikan di dalam keseharian hidup kita. Tadi kita telah mendengar sebuah kesaksian. Firman Tuhan yang mengingatkan kesaksian dari seorang penulis lagu. Yang mengingatkan tentang bagaimana kesaksian syair yang ditulis dengan darah. Dan itu ditulis pada saat seseorang itu ada di dalam tahanan. Bagaimana itu diingatkan. Mazmur itu mengingatkan bahwa Tuhan mengasihinya. Karena itu dia menuliskan itu di sana. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingin meminta kepada alamat yang tepat, kepada Allah yang hidup, nyanyikanlah itu di dalam keseharian hidup saudara. Ada begitu banyak lagu-lagu yang ditulis. Bahkan kalau saudara adalah orang pemusik, orang-orang yang biasa memainkan musik, biarlah lagu-lagu yang seperti itu, musik yang seperti itu memberikan kekuatan pertolongan kepada saudara dan mengarahkan saudara untuk memandang kepada Allah, sumber pertolongan itu. Bagian yang terakhir, bagian yang keempat, Tuhan satu-satunya pertolongan kita. Bapak Ibu, kenapa bukan hanya kita bisa meminta kepada siapa? Hari ini ada orang yang meminta kepada Allah yang benar, tetapi juga meminta kepada Allah yang lain. Supaya aman, maka minta saja ke banyak Allah ya. Nanti kalau Allah yang ini meleset, kita bisa dapat dari Allah yang itu. Kalau yang Allah yang itu meleset, kita bisa dapat dari Allah yang ini. Maka poin yang keempat yang perlu kita perhatikan adalah Tuhan itu satu-satunya penolong kita. Satu-satunya sumber pertolongan kita. Hari ini kita membaca firman yang menyaksikan ada penggambaran tentang naungan dan sebelah tangan kanan. Ini merupakan kombinasi pertolongan, perlindungan yang sempurna. Kalau kita perhatikan ada sayap pada kerub yang mengembang di atas tabut Allah. Ya, ada kerub-kerub yang ada di atas tabut Allah itu. Dan kerub itu masing-masing mengembangkan sayapnya. Nah, ini adalah gambaran atau melukiskan Allah yang senantiasa melindungi umatnya. Naungan Tuhan menjamin ketentraman dan hidup. Melindungi dari terik matahari. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dalam perjalanan di padang gurun. Untuk perjalanan yang jauh, kadang-kadang terik matahari itu bisa merusak otak. Seseorang itu bisa mengalami panas tinggi. Dan di dalam keadaan seperti itu dia bukan hanya sakit, tapi dia bahkan bisa mati. Ternyata bukan hanya siang hari, panas matahari, tetapi juga malam hari. Karena sinar bulan di malam hari. Ada kepercayaan pada saat itu bahwa ini bisa menyebabkan kusta, bisa menyebabkan sakit panas juga, bahkan bisa menyebabkan sakit jiwa. Maka ada istilah moonstruck. Ya, bulan itu seperti memukul begitu. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan kehidupan kita di bawah panas terik, lalu kemudian di bawah sinar bulan atau terang bulan, kita tidak bisa mengatakan bahwa itu nyaman, enak begitu. Kalau kita memperhatikan atau kita membayangkan kehidupan di padang gurun dengan tantangan-tantangan yang seperti itu, sekalipun sekarang kita jarang sekali berada di bawah sinar matahari yang begitu terik karena sudah banyak pohon atau bahkan kita tinggal di gedung yang ber-AC. Maka panasnya kehidupan ini, persoalan-persoalan yang ada yang menghimpit kita, itu seringkali terwakili dengan kalimat atau penggambaran tadi. Saudara, Tuhan melindungi kita dari segala kecelakaan. Kecelakaan yang dimaksud di sini bukan kesulitan biasa, namun pukulan yang merusak hidup ini. Dia menjaga nyawa, ya maksudnya menjaga hidup kita, menjaga nyawa umatnya. Lalu di sana dituliskan sejak keluar
sampai masuk. Apa yang dimaksudkan? Dia menjaga keluar masuk. Sejak umat Allah turun ya atau keluar dari bait Allah, maka di situ dimaksudkan kata keluar itu adalah dari bait suci untuk pulang ke rumah. Lalu mereka menjalankan kehidupannya selama setahun. Ini hari raya yang dimaksudkan ya. Maka untuk hari raya di tahun berikutnya dia kembali datang ke rumah Tuhan. Nah, inilah yang dimaksudkan. Sejak keluar sampai masuk kembali. Ada sebuah guyonan yang mengatakan, lah kalau dia nggak pernah ke bait Allah, ya maka masuk dan keluarnya tidak ketahuan, tidak terasa. Atau dia datang ke bait Allah sekali seumur hidup. Lalu dia keluar dan tidak masuk lagi. Lalu perlindungan Allah bagaimana? Ya tentu saja itu memang merupakan gurauan. Tapi sesungguhnya kalau kita memperhatikan ayat ini, maka kita bisa membayangkan bagaimana penyertaan Allah itu diberikan pada saat pengutusan itu. Karena itu di setiap akhir ibadah, kalau Bapak Ibu merasakan pengutusan, rasakanlah bahwa Tuhan itu menyertai saudara dan saya. Menjalani kehidupan ini, Dia menjaga keluar masuk kita. Tapi sampai saat tertentu kita mesti kembali ke bait Allah. Karena itu Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, saya juga ingin mengingatkan. Seringkali saya mendengar kalimat seperti ini. Sudah nonton belum siaran hari ini, ibadah hari ini? Saya katakan jangan menonton saja. Hari ini banyak orang yang menonton kebaktian, menonton ibadah. Bahkan di dalam satu hari minggu dia bisa menonton puluhan siaran. Tapi pertanyaannya, dia sudah beribadah belum? Ibadah bukan masalah menonton, tapi ibadah adalah mempersembahkan dirinya. Apa yang ada di dalam dirinya, doanya, sesuatu yang ingin dikatakan kepada Allah. Dan ketika Allah menyampaikan sesuatu dan dia mau menerimanya, itulah ibadah. Dan ibadah ini memang kemudian terbantu karena kita mendengarkan, kita menyaksikan. Pada saat ini segala sesuatu yang online, ibadah yang diselenggarakan secara online, itu kita memang bisa melihat, kita bisa menyaksikan. Tetapi itu merupakan sesuatu yang membantu. Tetap saja yang dikatakan sebagai ibadah adalah bagaimana respon kita. Karena itu pada saat Bapak Ibu dan saudara-saudara seharusnya memuji. Pada saat Bapak Ibu dan saudara-saudara harusnya berdoa. Pada saat kita seharusnya membuka diri untuk menerima firman Tuhan, itu bukan menjadi saat untuk kita melihat dan menilai. Nyanyinya kok fals ya, lagunya kok bosenin ya, firman Tuhannya kok tidak menarik. Bapak Ibu, segala sesuatu yang kita saksikan pada saat itu untuk membantu kita. Atau itu untuk menjadi satu alat di mana Allah menyampaikan sesuatu kepada kita. Tetapi ada bagian kita untuk meresponi hal ini. Karena itu Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya ketika kita memahami bahwa Dia menjaga keluar masuk kita. Bukan hanya pertolongan yang Allah berikan, tetapi sikap kita di dalam menerima pertolongan itu. Bagaimana dengan hidup Anda? Apakah Anda sedang mengarahkan pandangan pada pertolongan Tuhan atau sebaliknya? Kita sedang menjauh dari penyertaan, naungan dan perlindungan Allah. Apakah itu bisa muncul di dalam nyanyian keseharian kita? Mazmur pengharapan mengingatkan kita bahwa ada nyanyian, ada puji-pujian di sekitar kita yang digaungkan, yang didengungkan, supaya kita mendapatkan semangat, mendapatkan pengharapan itu. Karena itu saya ingin mengajak Bapak Ibu saudara sekalian untuk memasuki saat hening. Biarlah saat hening ini menolong kita untuk melihat pengharapan yang Allah berikan. Pengharapan itu sungguh-sungguh ada. Sumber pengharapan itu sungguh-sungguh hidup. Dia mau merangkul setiap kita. Dia mau supaya hidup kita dipenuhi oleh harapannya. Kemana fokus hidup saudara?
Apa persoalan hidup saudara? Kenali dengan baik, hadapi, jangan lari. Kemana, kepada siapa saudara minta pertolongan? Saudara meminta kepada banyak alamat, ingatlah Tuhan satu-satunya sumber pertolongan saudara. Karena itu datanglah kepadanya dan dapatkanlah pengharapan itu. Ya Bapa yang penuh kasih, sumber pengharapan kami. Kami sungguh bersyukur karena kami melihat pengharapan yang Kau berikan mengatasi persoalan-persoalan yang ada. Tuhan, biarlah pujian itu boleh digaungkan di sepanjang kehidupan kami. Ada kekuatan yang muncul ketika kami mendengarkan musik itu. Mazmur itu, pengharapan itu. Ada pepujian yang keluar dari mulut bibir kami. Bapa, kami mau berdoa untuk gereja-Mu. Di saat pandemi ini Tuhan, kami bukan sedang menyelenggarakan sebuah tontonan, tetapi bersama-sama dengan jemaat-Mu yang ada di seluruh muka bumi ini, untuk datang dan mempersembahkan ibadah. Karena dari situlah terjalin relasi yang intim, ada kekuatan yang baru. Setiap ibadah mendatangkan berkat dan diakhiri dengan sebuah pengutusan. Karena Engkau menjaga keluar masuk kami, maka betapa pentingnya kami menjiwai dan memahami pengutusan itu. Biarlah ibadah kami menjadi ibadah yang nyata. Ketika apa yang sudah kami persembahkan melalui ibadah formal yang singkat, kami lanjutkan di dalam keseharian kami. Karena itu Bapa, ketika kami memandang sesama kami sedang mengalami kesulitan di dalam masa pandemi ini, tolong kami untuk mengulurkan tangan membantu mereka. Kami terus berdoa untuk para medis yang bekerja dengan begitu gigih. Bahkan beberapa dari mereka akhirnya jatuh sakit. Di dalam kelemahan tubuh mereka Tuhan, mereka tetap berupaya supaya mereka bisa melayani dengan baik. Kami doakan untuk kesehatan mereka. Kami juga berdoa ya Bapa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan duka cita. Kami menyadari Tuhan, kehilangan dari anggota keluarga yang selama ini bersama-sama membawa mereka di dalam kesedihan. Tuhan, kami mengingat untuk keluarga dari Pendeta Musa Suryadi. Bahkan kami juga mengingat untuk keluarga dari Ibu Inggiwati. Kami mohon supaya Tuhan pulihkan semangat mereka, hiburkan dan kuatkan mereka. Kami mau terus berdoa untuk anak-anak kami yang berjuang di dalam studi mereka. Berbagai kesulitan karena masalah jaringan, karena prasarana, segala sesuatu yang seharusnya mereka miliki namun saat ini tidak ada. Adanya gangguan-gangguan dalam proses pendidikan ini. Tuhan tolong supaya itu dapat diatasi. Ya Bapa, kami mau terus berdoa supaya Engkau memberi hikmat kepada pemerintah untuk bisa dengan tegas menjalankan kepemimpinan ini dengan baik. Akhirnya Bapa, kami mohon supaya mazmur pengharapan-Mu memberikan kami kekuatan untuk mengawali pekan yang baru. Karena itu dengan penuh sukacita kami mau mempersembahkan seluruh permohonan kami, ucapan syukur kami di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Dan
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Dengan mengingat akan baptisan kudus, marilah kita kembali mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, waktunya kita untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, mengingat selama seminggu ini kita diberkati luar biasa, keluarga kita, pekerjaan kita, bahkan kita diberikan kesehatan. Mari Bapak Ibu, kita mempersembahkan persembahan syukur pada Tuhan dengan didasari nats Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Sembari memberikan persembahan, mari kita menaikkan pujian dari NKB 199, 1 dan 2, Sudahkah yang terbaik kuberikan. Mari kita persembahkan pada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami menaikkan rasa syukur kami atas kasih setia dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkaulah sumber berkat dan pengharapan yang sejati. Karena itu, kami memberikan ungkapan syukur kami melalui persembahan kami. Terimalah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu, ku pinta Kau selalu dekat, ya Tuhanku. Mari bersama kita naikkan pujian ini, untuk siap diutus ke tengah-tengah dunia untuk melakukan karya Allah. Ya Yesus, ku berjanji
Jemaat Tuhan, berhentilah untuk mengucapkan kata-kata yang merebut pengharapan. Jangan lagi mengambil pengharapan yang seharusnya masih ada di dalam hidup orang-orang yang kita temui. Taburkanlah kalimat kata-kata yang berisi tentang pengharapan sejati, pengharapan dari Kristus. Karena saudara dan saya diutus ke tengah-tengah dunia ini untuk menyampaikan pengharapan. Ucapkanlah, nyanyikanlah nyanyian-nyanyian pengharapan. Karena nyanyian yang terus bergema akan memberikan pengharapan kepada mereka yang tersisih, yang tak berdaya dan putus asa, agar mereka dibangkitkan kembali, karena Allah ingin memulihkan kehidupan kita bersama. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom. Tanpa terasa ibadah kita pada hari ini telah usai. Mari kita mengucap syukur atas berkat yang Tuhan sudah berikan untuk setiap kita sehingga kita dapat kembali beribadah bersama-sama secara online pada hari ini. Keluarga Damai, bila Anda merasa terberkati dengan pelayanan ibadah pada hari ini, mari bagikan pengalaman Anda melalui media sosial GKI Damai berikut ini. Kami juga menyambut Anda yang baru saja pertama kali bergabung bersama kami di ibadah online pada hari ini. Selamat datang. Mari, sapa kami melalui media sosial yang sedang tertera di layar Anda pada saat ini. Keluarga Damai, di tengah banyak ketidakpastian yang disebabkan oleh masa pandemi ini, GKI Damai telah menyediakan layanan dukung dalam doa yang bisa Anda akses melalui link berikut ini. Dengan mengakses link berikut ini, Anda dapat membagikan pergumulan yang sedang Anda hadapi dan kami dapat mendukung Anda di dalam doa. Sebab di masa yang tidak mudah ini, kita sebagai jemaat harus terus saling mendukung di dalam doa dan tetap percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Oleh karena itu, keluarga Damai, mari kita tetap berakar, terus bertumbuh, dan berbuah bersama di dalam Kristus. Sampai jumpa.